Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'atina a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita tidak henti-hentinya panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah dan taufiknya hingga pada hari ini kita diberikan karunia berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga pada hari ini kita bisa menjalankan ibadah sholat Jumat berjamaah. Tidak lupa marilah kita curahkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabat, tabi'in, dan umatnya hingga yaumil akhir nanti. Mudah-mudahan dengan wasilah sholawat ini kita sebagai umat beliau mendapatkan syafaat kelak di kemudian hari. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Khatib mengingatkan pada diri sendiri dan pada hadirin untuk tidak henti-hentinya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa, dengan menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yaitu berupa Al-Qur'anul Karim sebagai petunjuk kehidupan kita di dunia hingga akhirat nanti, di mana Al-Qur'an ini selain sebagai petunjuk merupakan sumber hukum, sumber muamalah, ilmu pengetahuan, bahkan rahmat kepada umat manusia seru sekalian alam. Sebagaimana Allah berfirman dalam kitab suci Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Inilah kitab suci Al-Qur'an yang tiada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di sini Allah dengan jelas menegaskan bahwasanya Al-Qur'an adalah petunjuk hidup bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah, menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala lebih menegaskan lagi, yaitu di surat
Al-Isra ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Quran surat Al-Isra ayat 9. Ayat ini menegaskan bahwa Al-Qur'an membawa petunjuk menuju jalan yang lurus, yang benar, yang menyelamatkan. Jika kita mengamalkan dan menerapkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, maka kita akan hidup dalam keberkahan dan keselamatan. Selain itu, Al-Quran adalah sebagai sumber ilmu pengetahuan dan sebagai penyembuh bagi umat manusia. Allah Subhanahu menegaskan dalam ayat yang lain di surat Al-Isra juga, yaitu yang nomor 82. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'anil ma huwa shifaa'an wa rahmatan lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Qur'an sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, yaitu Quran surat Al-Isra ayat 82. Ayat ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran adalah sumber ketenangan dan penawar bagi hidup kita, yaitu hati yang gundah. Di samping itu, dengan mendekatkan diri kepada Al-Quran, hati kita menjadi tentram, pikiran menjadi jernih, dan kehidupan kita menjadi lebih bermakna. Nabi besar kita telah mengingatkan kepada umatnya dengan sungguh-sungguh mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, bahkan menyampaikan kepada sekeliling kita dengan dakwah. Sebagaimana sabda Nabi, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Di sini sudah dinyatakan oleh Allah, jika kita ingin menjadi manusia yang terbaik, maka kita wajib membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan mengajarkan kepada sekeliling kita, kepada keluarga sendiri, kepada tetangga, kepada lingkungan. Lebih besar lagi kita bisa berdakwah, apalagi kita sebagai mahasiswa di PMA ini sudah selayaknya mempersiapkan diri untuk terjun kepada masyarakat untuk menjalankan misi yang ketiga, yaitu satu level lebih tinggi level kita di masyarakat dengan cara mendakwahkan Al-Quran kepada masyarakat. Hadis tadi menegaskan bahwa mempelajari dan mengajarkan Al-Quran adalah suatu ibadah yang sangat mulia. Dengan memahami Al-Quran, kita akan memperoleh hikmah, kebijaksanaan, dan petunjuk dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak dari kita yang mungkin hanya membaca Al-Quran tanpa memahami maknanya, padahal Al-Quran diturunkan bukan hanya untuk dibaca, tetapi untuk kita renungkan dan kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Maka marilah kita luangkan waktu untuk mempelajari, memahami, dan mengamalkan Al-Quran agar hidup kita mendapatkan petunjuk dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin
min kulli dhanbi fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.